Ya, kita sudah selesai bab yang kelima subbab 2. Sekarang kita masuk pada subbab yang ketiga. Persatuan agama-agama melalui kebangkitan kembali. Masih dalam kebangkitan atau bab yang kelima subbab yang baru yang ketiga. Persatuan Kristen melalui kebangkitan kembali. Bagaimana persatuan daripada agama Kristen? Pada saat kedatangan kedua, semua roh yang hidup yang berdiam di Firdaus akan turun ke bumi kepada orang-orang yang percaya dan melayani Tuhan, dan mereka dapat mencapai kebangkitan kembali tingkat kerohanian ilahi mereka. Melalui kerjasama untuk memenuhi kehendak Allah bagi providensi pemulihan, roh-roh tersebut dapat berbagi keuntungan yang sama dan masuk kerajaan sorga. Sesuai dengan itu, semua roh akan turun dari Firdaus pada saat itu dan membantu orang-orang yang hidup di bumi yang percaya kepada Yesus. Meskipun saat kunjungan mereka bervariasi sesuai dengan iman, sifat bawaan sejak lahir, dan pencapaian providensi dari nenek moyang seseorang, mereka cepat atau lambat, setiap orang percaya akan dibimbing oleh roh-roh yang turun dari Firdaus untuk menuju dibawa kepada Kristus kedua. Dan mereka akan mencurahkan hidup mereka demi kehendak Allah. Untuk alasan ini, maka Kristen pasti akan bersatu cepat atau lambat. Kemudian persatuan semua agama yang lain melalui kebangkitan kembali, bukan saja Kristen. Seperti yang telah dijelaskan di atas, semua agama yang mencari tujuan utama yang sama dengan perlahan akan bergabung ke dalam lingkungan budaya yang berdasarkan atas kekristenan. Banyak kita melihat agama-agama lain mencari Kristen sebagai agama dunia, yang mendunia, yang nomor satu di dunia. Kristen tidak hadir demi untuk dirinya sendiri, tapi memiliki misi akhir, yaitu pemenuhan dari tujuan semua agama dalam sejarah manusia. Kristen pada zaman kedatangan yang kedua, yaitu kedatangan Kristus kedua, Kristus itu datang sebagai poros daripada agama Kristen, daripada kekristenan. Dan juga bukan sebagai Kristen lagi. Ada agama lain seperti Buddha. Dia akan menjadi, atau Kristus yang kedua itu akan menjadi Maitreya Buddha terhadap orang Buddha, yang akan kembali, yang ditunggu oleh agama Buddha. Dan orang benar yang dinantikan di dalam tradisi agama di Cina dan akan menyebut Kristus kedua itu sebagai orang yang dinanti, yang dinubuatkan di dalam agama di Cina. Chong Doryong itu adalah seorang yang ditunggu akan datang, seorang adil yang akan datang di Korea. Dan Kristus yang datang kedua itu juga adalah berperan sebagai Chongdong Ryong itu. Jadi Kristus pada kedatangan kedua itu adalah tokoh dari seluruh agama yang akan mempersatukan seluruh agama dan umat manusia. Dia adalah tokoh sentral yang dinantikan kedatangannya oleh semua agama. Akibatnya, pada saat kedatangan Kristus kedua, semua roh percaya di dalam agama selain Kristen, mereka yang selama hidupnya di bumi itu mereka beragama lain, mereka akan turun dan menjadi sama seperti roh-roh yang di Firdaus, juga akan kembali ke bumi untuk dibangkitkan kembali.
Dan meskipun saat mereka kembali akan beragam caranya tergantung pada posisi kerohanian mereka, tetapi mereka tetap akan turun dan mencari objeknya, manusia yang masih hidup di bumi. Roh-roh ini harus membimbing orang-orang yang percaya di bumi ini untuk menuruti agama mereka masing-masing menuju kepada Kristus kedua yang dinantikan itu. Dan roh-roh ini akan membantu agar orang-orang di bumi percaya di dalam Dia, di dalam Kristus, dan melayani Kristus kedua ini di dalam pekerjaannya untuk memenuhi kehendak Allah, yaitu mendirikan kerajaan surga atau kerajaan damai di bumi. Kita dapat menemukan suatu contoh yang sejajar dengan ini pada kedatangan pertama, yaitu 3 orang Majus dari timur yang adalah orang-orang Zoroastria datang mencari Yesus dan mereka menyembah Dia pada saat Yesus lahir di palungan. Di dalam Alkitab kita bisa lihat kisah ini tentang orang Majus. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian referensi yang lain kita bisa lihat juga 2 Petrus 3 ayat 9, Matius 8 ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Ya. Jadi tujuan utama providensi Allah atas pemulihan adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk orang-orang yang beragama lain. Jika mereka itu tinggal selamanya di tempat yang mana tujuan Allah atas kebaikan terpenuhi, maka itu akan bertentangan dengan kesempurnaan Allah. Gagasannya dan providensinya atas pemulihan itu akan terpenuhi apabila mereka bekerja sama dengan baik dengan roh-roh yang turun ke bumi. Jadi tujuan utama providensi Allah atas pemulihan adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, bukan hanya orang Kristen atau orang agama tertentu. Oleh karena itu, Allah bermaksud untuk menghapuskan neraka sepenuhnya. Setelah selang beberapa waktu diperlukan setiap individu untuk membuat ganti rugi atas dosanya. Jadi roh-roh orang yang masih hidup selama di bumi menjalani hidup menurut hati nurani tapi tidak mempercayai satu agama pun juga akan diselamatkan. Tidak ada celah neraka yang akan tinggal di dalam dunia ideal. Seluruh umat manusia atau seluruh bumi ini akan menjadi kerajaan Allah dan Allah akan berkuasa di atasnya. Merupakan dunia yang adalah pemenuhan hasrat Allah yang paling dalam itu akan terpenuhi. Pada akhir zaman ketika waktunya tiba, roh-roh jahat akan turun ke atas orang-orang jahat di bumi kepada mereka dengan tingkatan rohani yang sama dan membantu mereka untuk memenuhi kehendak Allah. Sesungguhnya bahkan iblis memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka tahu, roh-roh jahat pun tahu bahwa Kristus itu adalah anak pilihan Allah atau manusia ilahi. Matius 8 ayat 29 tadi. Dengan ikut serta dalam beragam dispensasi atau kelonggaran Allah sepanjang waktu yang lama ini, maka semua manusia perlahan-lahan akan menuju pada satu titik, yaitu terhadap suatu dunia damai, dunia ideal yang merupakan tujuan Allah atas penciptaan.
Jadi sekian dulu. Kita berharap kita semua akan terpanggil untuk bertemu Kristus, akan dimuliakan. Terima kasih.